hari selanjutnya, saudara, hari ketiga, hari keempat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. HP saya tidak punya, tidak diperbolehkan untuk mendengar. Saya jadi cuma sehari-hari saya di dalam kamar bersama dengan suster. Suster-suster saya cuma ya tiap pagi saya menyanyi, saya menyembah. Itu yang cuma saya setiap hari, saudara. Di waktu hari-hari yang selanjutnya, hari ketiga, hari keempat, saya ini terus bertanya dalam diri saya. Seperti firman itu terserat di dalam pikiran saya. Di dalam Kejadian 1 ayat 27. Di waktu saya dalam kesendirian, saya terus berpikir, iya ya, bukankah Tuhan menciptakan manusia? Penciptaan Tuhan kepada manusia itu serupa dengan gambarnya Tuhan. Di waktu saya mendapat kata gambar Tuhan, dari hati saya ada meloncat, ada kata-kata keluar. Bukankah sempurna? Bukankah sempurna? Terus saya menjerit dalam hati, saya bilang buat Tuhan, Tuhan, ciptaan Engkau kepada kami anak-anak, semua manusia itu adalah ciptaan serupa gambar Engkau. Bukankah Engkau sempurna? Disitulah saya mulai berkata demikian. Lalu saya mulai memikirkan, Tuhan, kalau Engkau sempurna, bukankah Engkau memperkatakan di dalam firman-Mu, tubuh kita ini adalah bait Allah. Kalau ada bait Allah, maka di dalam firman selanjutnya mengatakan, tubuhmu itu adalah bait Allah, akan dijadikan menjadi rumah doa. Kata-kata ini yang membangkitkan iman percaya saya di dalam ICU. Tanpa saya tidak pernah menangis, tidak pernah saya berkata apa-apapun kepada anak-anak saya. Kata yang sia-sia itu tidak pernah, cuma saya itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku ini rumah doa? Kalau tubuhku adalah rumah doa, berarti aku selalu berdoa bersama Engkau, Tuhan. Kalau aku berdoa bersama Engkau, Engkau ada di dalam aku. Aku ada di dalam Engkau, seperti Yohanes 15, saudara, ayat 5 atau ayat 7 di situ berkata, kalau itu memang ada, bukankah Engkau memperkata Engkau minta apa saja? Saya mulai perang, saudara, dengan penyakit saya ini. Bukan saja dokter satu, tapi saya dipersiapkan dokter untuk operasi. Karena mau dioperasi kalau tidak bisa atau saya mungkin terjadi apa. Tetapi dokter dua itu selalu standby buat saya. Sesudah itu, saudara, di hari-hari selanjutnya, saya mulai setiap pagi saya memerangi yang namanya saya punya penyakit yang katanya ada di dalam otak saya. Di dalam saya punya di bagian kanan ini. Saya bilang, Tuhan, penyakit ini datangnya bukan daripada Engkau. Penyakit ini datangnya dari tipu daya si setan. Saya mulai memerangi setiap hari, saya berkata, hei iblis, Engkau tidak berhak ada di dalam tubuhku. Karena aku ini adalah rumah Allah, rumah doa. Engkau nyala, Engkau pergi dari aku. Pergi dalam nama Yesus. Keseharian, saudara, hanya saya berdoa, saudara. Saudara, singkat cerita, saudara, ini saya perpendekan kesaksian saya saja. Jadi di waktu itu saya itu diperboleh pulang itu kurang lebih dikira-kira di 12 hari saya sudah 13 hari saya boleh pulang. Dengan dokter kasih saya pulang. Karena saya tidak boleh pergi juga ke gereja, tidak boleh selama beberapa waktu, kira-kira 1 bulan atau berapa bulan, saya terus harus ada di rumah dan saya harus dipakai pendamping suster. Ya sudahlah, saya manut aja sama anak-anak ya dulu. Kalau anak-anak manut sama kita, kalau sudah tua ya harus kita nurut juga sama anak-anak. Jadi kalau kita mungkin sebagai orang tua yang mendengar kesaksian saya, jangan semaunya sendiri kita ini. Harus kita juga dengar apa kata anak-anak. Ya, kesaksian saya ini biar bisa menjadi berkat. Jadi waktu saya sudah pulang, saudara, saya pamit sama saya punya dokter.
dokter, ini kawan-kawan saya sudah rindu sekali untuk berjumpa dengan saya. Jadi mereka pada tanggal sekian, saya sampai mencatat tanggal, mereka tulis sama saya, Lan, aku kepingin kangen banget sama kamu. Ada orang 12, mereka itu grupnya saya, 12 orang ini mereka kepingin ketemu sama saya. Saya tanya dokter, boleh tak dok, saya nih kepingin ketemu, kita mau ada pujian penyembahan dulu di rumah. Oh boleh katanya mereka, boleh. Dokternya bilang boleh, saya bilang oke, boleh. Sudah saudara di rumah, saya sudah di rumah. Yang waktu saya mulai dapat WA dari banyak orang, saya juga baca. Di waktu itu saudara, yang satu hal saya ingin katakan buat saudara yang dengar kesaksian saya. Di waktu saya itu tahu, di waktu Elia, waktu dia bersama dengan Raja Ahab ya saudara, waktu dia tuh menanti hujan turun. Di waktu itu saya ingat sekali, dia berkata kepada bujangnya, coba kamu melihat apakah sudah ada apa yang ada di sana di awan-awan. Bujangnya 3 kali berkata, aku lihat segumpal awan. Saudara, dengan kata-kata itu waktu saya membaca firman itu, segumpal awan itu membuat saya menjadi satu rema dalam diri saya saudara. Waktu itu saya langsung bilang buat diri saya, Tuhan, aku juga sudah lihat itu yang pendeta itu telepon WA saya langsung bilang buat dia juga, saya sudah melihat segumpal awan. Kalau dia itu Elia waktu itu dia masih tunggu. Kalau hujan turun, saya tanya buat Tuhan, aku ini kan bukan lihat hujan turun, saya dikasih pengertian sama Tuhan. Bukan kamu lihat hujan turun, oh ya Tuhan aku tahu, hujan kesembuhan yang sudah turun di dalam saya. Saudara tahu waktu saya bilang hujan kesembuhan, ini menjadi pegangan buat saya. Hujan kesembuhan sudah turun mulai dari kepala saya, terus berdoa. Dan saya mulai mengurapi yang kaki saya kanan ini, saya terus saudara. Saya sembahyang Tuhan ini tidak bisa tekuk, susah, aku tidak bisa nekuk kaki. Kalau saya pas duduk gitu di bawah, tidak bisa nekuk kaki nih saudara. Saudara, apa yang terjadi? Saya melihat setiap hari saya berdoa, nyatanya kaki saya itu sampai hari ini bisa ditekuk. Segala yang saya sakit, saya sampai terus saya bilang sama Tuhan, saya urapi dengan darah Yesus, dengan bilur, terus saya lakukan itu. Saudara, di waktu saya mesti mau pergi pertama kali untuk berobat ke rumah sakit, ke dokter saya, dia praktek kebetulan di RKZ. Saya ke sana saudara. Waktu anak saya yang pertama ini dia datang, karena waktu saya sakit dia ada lagi pergi ke luar negeri. Di waktu itu dia datang, dia yang mesti antar saya. Di waktu dia antar saya, waktu malam hari kira-kira jam 3, jam setengah 3, saya sudah bangun, saya terus dengar firman dari punya apa ya, sangkakala atau apa yang spirit itu, apa ya yang saya selalu dengar itu. Lalu waktu saya dengar, karena anak saya tidur, saya pelan-pelan saya dengar. Di waktu pendetanya itu bilang, siapa yang dalam keadaan apa ya, pokoknya menghiburkan orang lah dalam keadaan kesesakan dan sebagainya, pendeta itu. Sampai ada satu hal yang pendeta itu bilang, saya pada saat ini ingin katakan buat saudara ini pada waktu engkau sakit saat ini, saya ingin bilang buat saudara ini pada saat ini, engkau sudah sembuh, amin, sudah sembuh, amin, sudah sembuh. Karena saya belum tahu apa yang terjadi. Saya amin. Oh Tuhan, aku sudah sembuh. Tuhan, suara ini memang pendeta yang bicara, tapi aku tahu dalam waktu pendeta itu dia bicara di radio dengan suara yang perlahan seperti kayak berbisik di kuping saya rasanya. Saya bilang ini pendeta yang bicara, tapi aku tahu kalau itu Tuhan yang bicara. Saudara yang saya kasih, akhirnya saya pergi ke dokter. Saya langsung pergi sama anak saya tanya, dokter saya ini anak yang pertama. Saya mau tanya sama dokter, bagaimanakah Mami? Mami ini sampai di mana kesembuhannya Mami? Saya karena tidak tahu dok. Ya apa ya, saya sedang berbaring di tempat satunya yang tadi sudah diperiksa. Saya kan juga belum dengar dengan telinga saya sendiri dari dokter.
Lalu waktu anak saya tanya, saya terus ya juga kepingin dengar ya, tahu apa yang terjadi. Nyatanya saudara, waktu saya pergi itu dokter langsung bilang bagaimana buat anak saya. Oh, ini ibu anaknya Bulani. Iya. Saya bilang sama ibu, kalau mama ini sudah tidak ada apa-apanya. Jadi sudah kering sendiri. Darah-darah itu kering tanpa dioperasi, tanpa apa, kering sendiri. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya, kita yakin, keyakinan kita jangan kita abal-abal, main-main, jangan. Tapi kita sekali Yesus, tetap Yesus, apapun yang terjadi tetap kita memperkatakan perkataan profetik, kita memperkatakan perkata yang enak, suka didengar oleh Tuhan. Itu saja yang kita itu dengar. Sehingga saya tahu di waktu saya datang beberapa hari kemudian ke rumah sakit itu, baru saya tahu saudara, saya ini sudah disembuhkan dan sudah lewati semuanya sampai 2020 saudara. Di waktu saya 5 Agustus itu, saya mungkin adik saya, suster saya juga gak ingat, saya pergi ajak mereka semua. Dan yang satu hal saudara yang saya ingin katakan, kalau kita punya iman, saya ini memang sudah usia yang sudah lanjut, tetapi saya masih setir mobil. Di waktu saya itu sudah mulai, saya tanya buat dokter, boleh apa tidak saya setir mobil? Dokter berkata, kalau ibu tanya sampai kapan, itu di dalam orang yang kena seperti itu tidak ada apa-apanya untuk bilang jangka waktu itu, tidak ada. Jangka waktu itu pribadi orang yang sakit ini sendiri. Bagaimana? Apakah pernah lupa di jalan? Apakah pernah ragu di jalan? Tidak. Apakah pernah mendadak hengta gimana? Oh enggak. Kalau memang merasa bisa mampu, bisa, ya coba aja. Saudara, luar biasa. Saya pertama kali mencoba saudara, saya tidak istilahnya asal dengar begitu langsung lari cepat coba, tidak. Saya bertanya kepada Tuhan terlebih dulu. Waktu saya mulai itu, saya terus duduk di mobil waktu saya mau pergi ke gereja. Saya bertanya buat Tuhan begini, Tuhan, kalau ini semua kehendak Engkau untuk aku bisa punya kaki untuk bisa setir mobil, Tuhan, saya tidak istilahnya mau seenaknya saya, tapi apa kehendak Engkau? Kalau waktu, karena mobil itu sudah lama tidak pernah dinaik, jadi saya tahu bisa-bisa juga bisa mogok. Jadi saya tuh dalam hati saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini waktu saya starter dia bunyi, berarti saya boleh. Kalau saya start ternyata tidak bisa, pertandanya Engkau tidak perbolehkan aku. Saudara, waktu saya starter keren langsung, oh puji Tuhan, saya bisa setir mobil saudara. Jadi sampai hari ini saya setir mobil oleh kemurahan dan anugerah Tuhan yang selalu kita andalkan Dia. Karena saya sudah dalam kesendirian saudara, cuma sendiri. Lalu saya itu punya siapakah saya? Punya siapa? Hanya satu. Pengharapan saya satu-satunya kepada Tuhan. Sandaran hidup saya cuma kepada Tuhan. Di waktu saya dalam keberadaan apapun, saya cuma bilang waktu saya dalam kesusahan saya, dalam saya tidak bisa bercerita dengan siapa-siapa karena suami saya sudah dipanggil Tuhan. Jadi saya cuma bisa cerita sama Tuhan. Di waktu saya rasakan kalau sandaran itu, bagaimana kalau seorang bersandar kepada seseorang, selalu saya merasa sandaran itu saya ada di dalam Tuhan. Oh saudara, luar biasa. Ikutlah, iringlah Tuhan, terlebih dalam hari-hari sekarang. Jangan kita tinggalkan Tuhan sama sekali. Buat netizen yang mungkin dengar apa yang saat ini yang bisa mungkin saya bisa kasih tahu, supaya kita tetap melekat bagaikan pokok anggur yang benar. Disitulah kita bersama-sama dengan Yesus. Mungkin sekian saja kesaksian saya, biar bisa menjadi berkat. Terima kasih Tante Lani. Sama-sama. Yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Saya sendiri sangat terberkati oleh kesaksiannya Tante. Dan tentunya juga saudara-saudara seiman diberkati oleh kesaksian
dari Tante Lani ini, saudara. Kiranya video ini memberkati saudara, dan sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya. Dan kami mengatakan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.